Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa tawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Hadirin mukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat duduk di majlis zikir, di majlis ilmu, di majlis taklim, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang duduk di majlis zikir, hadirin mulia, Allah akan berikan 4 keuntungan kepadanya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumu yuzkirunallaha illa, tidak ada satu kaum yang duduk berzikir kepada Allah illa, kecuali Allah akan memberikan 4 keuntungan kepadanya. Pertama, hafatsumul malaikah, dikerumuni oleh para malaikat. Masya Allah. Jadi orang yang duduk di majlis zikir, di majlis ilmu, di majlis taklim, ini Allah akan dikerumuni oleh para malaikat. Apabila Allah bukakan hijab, kita bisa melihat malaikat hadirin mulia, maka saya yakin tidak akan ada satupun peserta majlis yang ingin buru-buru keluar dari majlis. Kenapa? Karena begitu indahnya, begitu menariknya malaikat ini hadirin mulia. Bahkan malaikat ini ketika dia menemukan majlis zikir, maka dia akan memanggil teman-teman yang lain, mari sini, majlis yang kalian cari ada di sini. Maka akhirnya malaikat itu pun bersab sampai ke langit hadirin mulia. Ini pertama, dikerumuni oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kedua, orang yang duduk di majlis zikir, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicuci rahmat oleh Allah. Jadi orang yang duduk di majlis zikir akan dicuci rahmat oleh Allah, akan mendapatkan kasih sayang Allah. Masya Allah. Di dunia ini dimulia, Allah ini sifatnya kasih dan sayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Semua orang di dunia dikasih oleh Allah. Mau beriman, mau kafir, mau taat, mau maksiat, semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu disayang. Ya, belum tentu disayang. Andai kata dunia ini berharga bagi Allah, maka orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak akan dikasih walaupun hanya seteguk air hadirin mulia. Tetapi karena dunia ini enggak berharga, maka semua dikasih. Tapi tidak akan mendapatkan, belum tentu mendapatkan kasih sayang. Bahkan kita masuk surga hadirin mulia, ini karena kasih sayang Allah, bukan karena amal soleh kita, bukan karena ibadah kita. Bahkan sampai baginda Nabi mengatakan, aku juga. Kata sahabat, apa engkau juga ya Rasulullah? Iya, aku juga. Tetapi Rasulullah SAW senantiasa dinaungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu kita gak usah ibadah, gak usah sholat, zakat, puasa, haji. Toh kita masuk surga bukan karena amal soleh kita, bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Betul. Tapi kita jangan salah paham. Amal soleh yang kita buat, ibadah yang kita laksanakan, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, zikir dan sebagainya, ini adalah untuk menarik rahmat Allah. Ya, kalau kita nggak ibadah, nggak zakat, nggak sholat, nggak puasa, baca Quran, zikir dan sebagainya, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah? Ya, ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma di pos hansip jerang jereng ingin mendapatkan rahmatnya, nggak mungkin. Ya. Sama juga kita mau nonton bola. Ya, jadi rahmat ini ibarat tiket, Pak. Tiket untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, kalau kita mau nonton bola kan kita perlu tiket dulu, beli tiket dulu. Baru nanti kita bisa masuk stadion, bisa menyaksikan, bisa menonton permainan atau pertandingan sepak bola. Begitu juga ingin mendapatkan rahmat Allah. Buat asbab dulu. Apa asbabnya? Ya, apa dengan amal ibadah tadi, dengan sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, zikir, baru nanti dapat rahmat Allah. Gitu. Ini yang kedua. Kemudian ketiga, orang yang duduk di masjid zikir, wa nazzalat alaihimus sakinah. Keuntungan yang ketiga, dia akan diberikan ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulia, ketenangan jiwa ini banyak dicari oleh manusia, banyak dicari oleh orang. Mereka rela mengeluarkan uang berjuta-juta, beratusan ribu, berjuta-juta untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Ya, dia wisata ke gunung sana, ke puncak sana, ke pantai ini, pantai itu. Tapi jangan salah paham, bukan berarti kita nggak boleh
wisata silakan. Ini juga diperbolehkan oleh agama, kita wisata boleh, ya, untuk melihat bagaimana pemandangan supaya kita lebih tawajuh kepada Allah, ya. Jadi jangan salah paham. Tapi kalau kita semata-mata ingin mencari ketenangan jiwa, terus pergi ke gunung, ke pantai, ke puncak, ya ini salah, ya kan? Kenapa? Nanti kita sudah korban banyak untuk pergi piknik, untuk pergi wisata, begitu pulang dari tempat wisata, uang habis, dia marah-marah lagi, hatinya nggak tenang lagi, ini salah, ya. Jadi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang duduk di masjid zikir, Allah akan berikan ketenangan jiwa, ya. Makanya kalau sholat Jumat di mana di masjid taklim, biasanya itu banyak orang pada ngantuk, Pak, karena pada tidur, karena tenang jiwanya. Utang lupa, ya kan? Kalau utang lupa orang bisa tidur, Pak, gitu kan? Karena di situ bukti bahwa ketenangan jiwa didapatkan. Ini yang ketiga, wa nazzalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan ketenangan jiwa. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah katakan begitu. Alla bidzikri tatma'innul qulub. Nah, dengan zikir hati akan menjadi tenang. Ini yang ketiga. Kemudian keuntungan yang keempat, orang yang duduk sihir wa zakarahumullahu fiman indah. Ya, Allah akan banggakan nama kita, nama kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih ada atau yang sudah tidak ada. Semua dibanggakan oleh Allah, disebut-sebut di depan majlis para malaikat. Fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan, disebut-sebut kita, Pak, dibanggakan, Pak. Ya. Bagaimana kita nggak bangga? Kita harus bangga. Ya. Kalau ada satu acara, ya, misalnya istilah anggaplah ada acara besar, presiden di istana upacara atau berpidato, nama kita disebut, bangga nggak kita? Apalagi diserahkan langsung live di seluruh stasiun TV, kita akan bangga. Lah kita disebut nama kita di majlis para malaikat, dibanggakan oleh di majlis para malaikat, kita akan lebih bangga lagi. Kenapa kita dibanggakan oleh Allah di majlis para malaikat? Karena ketika Allah hendak menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku mau hendakkan menjadikan khalifah di muka bumi. Manusia menjadikan khalifah di muka bumi, maka protes malaikat kepada Allah, ya Allah, kenapa manusia dijadikan khalifah bukan kami, katanya. Kata malaikat begitu, Pak. Lalu apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ya. Jadi kata malaikat, nanti manusianya bikin huru hara, bikin kerusakan, bikin pertumpahan darah, katanya. Maka Allah berfirman, inni a'lamu ma ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Genengan, kalau bahasa orang ketahui begitu, Pak. Buktinya masih ada orang yang mau duduk di masjid zikir, ya, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi banggakan, tuh lihat, hai malaikat, lihat tuh, dulu yang kamu istilah kalau bahasa anak muda sekarang dibully, dulu kamu membuli manusia hanya bikin kerusakan, bikin huru hara, bikin pertumpahan darah, itu genengan masih ada. Bulan bin pulang. Mereka mengagungkanku, membesarkan aku, bersalawat kepada baginda Rasulullah. Dibanggakan, disebut-sebut kita. Masya Allah. Hadirkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 4 keuntungan orang yang duduk di majlis zikir. Bahkan kata ulama, masih ada keuntungan yang lain. Apa? Itu orang-orang yang duduk di majlis zikir dari awal sampai selesai, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana ketika baginda Sallam sedang menyampaikan bayan, menyampaikan agama di depan para sahabat, maka datang seseorang masuk ke dalam majlis itu. Maka Rasulullah melihat pemuda tadi masuk duduk di majlis itu, Rasulullah nggak suka, Pak, mukanya agak merah. Artinya Rasulullah nggak suka kepada pemuda itu. Kemudian pemuda itu pun duduk mendengarkan apa yang Nabi sampaikan. Setelah selesai, ditutup daun daki para majlis, maka pemuda tadi pun bangun dan keluar. Kemudian Rasulullah melihat pemuda tadi sudah berubah wajahnya. Dia tersenyum melihat pemuda tadi. Oh, rupanya ada sahabat yang memperhatikan, hadir mulia. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, saya lihat ketika pemuda tadi masuk, wajah engkau memerah, engkau nggak suka pada pemuda itu. Tapi begitu majlis ditutup, dia mendengarkan, kemudian keluar setelah majlis tutup, aku melihat wajah engkau tersenyum. Apa yang terjadi? Maka baginda Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ketahuilah, ketika pemuda tadi masuk, aku melihat begitu banyak dosa dalam dirinya. Maka aku nggak suka pada pemuda itu. Tapi begitu dia duduk ambil bagian bersama kita, duduk di majlis zikir, di majlis taklim ini, kemudian dia bangun, maka malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepadaku, memberitahu kepadaku, ya, bahwa dosa-dosa pemuda tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini pemuda.
maka bagian orang tersenyum. Maka untuk itulah mudah-mudahan ya ketika ada majlis taklim, majlis zikir, majlis ilmu, ya kita duduk ambil bagian di situ, dengarkan sampai selesai. Yang nggak ngantuk dikit nggak apa-apa lah, ya kan? Tapi jangan ngantuk beneran supaya kita dapat hasilnya gitu kan. Maka dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah 4 keuntungan daripada orang yang duduk di masjid zikir. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa duduk di masjid zikir, di masjid ilmu, di masjid taklim. Agar keempat keuntungan ini kita dapatkan. Yaitu pertama dikerumuni oleh para malaikat, kemudian yang kedua dicucuri rahmat oleh Allah, kemudian yang ketiga alaihi sakinah, diberikan ketenangan jiwa, kemudian wa zakarahumullahu fiman indah, nama-nama kita, nama kedua orang kita dibanggakan oleh di depan majlis para malaikat. Kemudian yang terakhir, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal kita ambil bagian duduk di majlis zikir. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah. Kalau ada salahnya karena kepada saya sendiri, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kasar. Terus terang saya belum bisa bicara halus, Pak, karena memang saya bukan golongan daripada makhluk halus. Kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.